Shalom, kami dari kelompok meiosis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok, perkenalkan nama saya Tesalonika Tiara sebagai koordinator. Yang kedua ada Jessica Foe. Yang ketiga Margareta Neon Basu. Yang keempat ada Tiara Koreluji. Dan yang terakhir Veronica Banoet. Yang berikut isi presentasi. Yang pertama ada anggota kelompok, isi presentasi, latar belakang, manfaat, tujuan, pembahasan, dan penutup. Latar belakang. Meiosis merupakan jenis pembelahan sel yang terjadi dalam dua tahap. Dilakukan oleh organisme eukariotik yang bereproduksi secara seksual dan menghasilkan 4 sel gamet dengan jumlah kromosom separuh dari sel semula. Meiosis disebut juga pembelahan reduktif karena dalam prosesnya terjadi pengurangan jumlah kromosom pada sel anak yang dihasilkan. Yang berikut tujuan. Yang pertama, menghasilkan sel gamet atau sel kelamin untuk bereproduksi. Yang kedua, bertujuan untuk menjaga agar keturunan hasil reproduksi seksual tetap memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Dan yang ketiga, menghasilkan sel kelamin yang berjumlah kromosom haploid (N) separuh dari jumlah kromosom normal yang diploid (N). Proses ini disebut juga reduksi. Yang berikut ada manfaat. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi menghasilkan sel gamet (sel telur dan sel sperma). Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Meiosis 1 terjadi dalam 5 tahapan, yakni intrafase 1, yang kedua profase 1. Pembahasannya, intrafase 1. Pembelahan meiosis diawali dengan fase persiapan atau interfasi. Pada interfase, kromosom tidak terlihat terlalu jelas karena terbuat dari serat kromatin yang panjang dan melingkar. Jumlah DNA meningkat karena DNA dari serat kromatin disalin menjadi 2 kromosom. Profase 1 diawali dengan leptoten, di mana kromosom yang terdiri dari serat kromatin memanjang dan membentuk struktur kromomer dan mengarah ke sindrosol. Kromosom yang sama kemudian dipasangkan dengan zigoten. Yang berikut fase dan profase 1. Melewati beberapa tahapan, yakni leptoten, kromaten atau bagian inti sel tampak seperti benang-benang panjang, halus, dan melingkar-lingkar. Zigoten, benang-benang kromatin berubah bentuk menjadi benang-benang kromosom. Masing-masing kromosom mencari pasangannya sendiri yang sama. Pasifen, kromosom homolog yang terdiri dari 2 laumatid. Diploten, keromatid yang memisah kemudian membentuk sentromer yang merupakan kromotid paling kuat. Yang berikut, diakinesis, fase hilangnya nukleolus dan membran nukleus. Dan berikutnya adalah fase metafase 1. Pada fase ini, tetrar kromosom sudah berada di bidang ekuator. 2. Fase anafase 1. Kromosom homolog yang berisi 2 kromatid kemudian ditarik oleh benang spindel. Yang berikut, telofase 1. Pada tahap telofase 1, membran inti mulai terbentuk kembali atau disebut juga dengan proses sitokinesis. Sitokinesis sendiri adalah kondisi saat sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Pada proses meiosis 2 ada berbagai 2 tahapan. Yang pertama fase anafase 2, benang-benang spindel kemudian menarik kromatid ke kutub berlawanan sehingga kromosom memisahkan kedua kromatid yang menuju kutub yang berbeda. Fase telofase 2, kromosom dari kromatid yang terpisah mencapai kutub pembelahan dan kelahiran 4 inti, mengandung setengah pasang kromosom dan 1 salinan DNA.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Shalom.